Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai implementasi pandangan filsafat positivisme, progresivisme, humanistik, dan Pancasila dalam praktik pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Merata Galingging dengan NIM 2213011046 dari kelas 1E. Adapun rekan saya, perkenalkan, nama saya Agusanta Brudupari dengan NIM 2213011068 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Nikita Laura Brutaligan dengan NIM 2213011103 dari kelas 1B. adapun yang pertama yaitu mengenai filsafat pendidikan. Ada 4 perspektif filsafat pendidikan, yaitu positivisme, progresivisme, humanisme, dan Pancasila. Yang pertama, pendidikan dalam perspektif positivisme. Menurut pandangan aliran positivistik, teori pendidikan yang orisinal semestinya mengikuti struktur logis teori-teori sains. Oleh karena itu, teori yang demikian harus meliputi premis-premis, hipotesis logik, dan ungkapan atau statement sebagai kata kunci dalam premis tersebut. Menurut D. Hardy, selama proses pendidikan berlangsung, lingkungan berperan atas hakikat orisinalitas manusia untuk membentuk nilai yang akan merubah tingkah lakunya. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia terdiri dari karakteristik yang dapat diperbaiki atau modifiable dan karakteristik yang tidak bisa dirubah karena sudah merupakan watak atau unmodifiable. Yang kedua, pendidikan dalam perspektif progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Yang ketiga, pendidikan dalam perspektif humanisme. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang telah dikaji oleh teori belajar lainnya. Selanjutnya, pendidikan dalam perspektif Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup yang diyakini dan menjiwai kehidupan masyarakatnya. Untuk dalam proses berbangsa, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Pancasila menjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan yang menyangkut secara jelas output pendidikannya agar mampu menghasilkan manusia Indonesia yang diidealkan sebagaimana yang dikehendaki, yakni manusia yang mampu mengenali seluruh potensi kediriannya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh dimensi kehidupannya. Implementasi pandangan filsafat. Ada 4 implementasi. Yang pertama positivisme, kedua progresivisme, ketiga humanisme, dan keempat Pancasila. Implementasi positivisme.
Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif sesuatu di luar fakta atau kegiatan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, pengawasan terhadap pendidikan sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk tetap menstabilkan hasil kerja atau belajar, karena dengan pengawasan output atau hasil pendidikan akan sesuai dengan tujuan. Implementasi progresivisme. Filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa anak didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Maka filsafat progresivisme mengakui anak didik memiliki potensi akal dan kecerdasan untuk berkembang dan mengakui individu atau anak-anak pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya. Implementasi humanisme. Peserta didik dalam pembelajaran yang humanis ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menemukan potensinya dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi cara-cara belajarnya sendiri. Peserta didik menjadi aktif dan tidak sekedar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila. Yang pertama ada implementasi sila ketuhanan dalam pendidikan. Yang kedua ada implikasi sila kemanusiaan dalam pendidikan. Yang ketiga ada implikasi sila persatuan dalam pendidikan. Yang keempat, implikasi sila kerakyatan dalam pendidikan. Dan yang kelima, implikasi sila keadilan dalam pendidikan. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om.